Besok kita mau kemana? Mau ke Madinah, mau ke Mekah, ngapain? Umroh. Ya, jangan salah Bapak Ibu. Ujian itu bukan cuman hamba Allah yang ada di sini. Nanti begitu kita ada di tanah haram, ya, jangan GR kalau kita nggak punya ujian. Ya, jangan GR kalau kita nggak bakal diuji sama Allah. Justru, ya, ujian-ujian inilah yang akan menjadi pahala, yang akan menjadi asbab. Jangan-jangan karena ujian inilah mabrurnya umroh kita. Betul? Barakallah. Baik Bapak Ibu, ya, sebelum kita mulai manasik kita hari ini, saya minta Bapak Ibu luruskan niat. Hadirkan hatinya untuk manasik, untuk belajar di sini, ya, dan mari sama-sama kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita itu ke Baitullah mau ngapain? Ibadah, ya, mau umroh atau haji, ya. Tujuan utama ke Baitullah, perhatikan, ya. Tujuan utama ke Baitullah untuk apa? Lihat, untuk mendapatkan umroh mabrur. Maka Bapak Ibu, mari luruskan niat kita, visi kita ke Baitullah, ya. Umroh wajib apa? Umroh wajib mabrur Bapak Ibu, ya. Maka ini harus dihafalin banget Bapak Ibu. Visi kita ke Baitullah. Visi kita ke Baitullah apa? Umroh pertama wajib mabrur, ya. Jadi ini diperhatikan Bapak Ibu, ya. Umroh pertama wajib mabrur. Karena apa? Nih, nggak ada balasan umroh yang mabrur kecuali surga Bapak Ibu, ya. Terus gimana caranya mabrur? Pengen mabrur? Mau dong, ya. Oke. Nanti, ya, sepanjang beberapa jam ke depan Bapak Ibu duduk, saya ngoceh terus di sini. Ya, demi apa? Supaya nanti saya ringan hisapnya Bapak Ibu. Ya, supaya nanti kalau saya ditanya sama Allah, ini menjadi pertanggungjawaban saya. Berapa ribu jemaah yang kamu berangkatkan ke Baitullah, tapi kamu tidak memberikan bekal umroh mabrur. Ya, jangan salah Bapak Ibu. Nanti saya dihisap cuman gara-gara punya travel umroh. Ya, maka saya mau berbagi sama Ibu, sama Bapak. Ya, kira-kira menuju mabrur itu apa aja sih Mas? Nah ini, kita sekarang sama-sama belajar. Ya, saya juga lagi belajar. Tujuan saya di sini adalah menasihati diri saya sendiri Bapak Ibu. Umrah pertama wajib mabrur Bapak Ibu. Baik, ya. Ya, mungkin ada yang sudah pernah umroh kedua, umroh ketiga, tapi insya Allah ini menjadi pengalaman yang jauh berbeda dari umroh sebelumnya. Ya, jadi nanti kita ada tahajud, ya, terus kemudian kita akan mendengarkan hadis Arba'in An-Nawawi, nanti mungkin di Masjidil Haram kita akan mendengarkan surat-surat, ya, atau ayat-ayat pilihan yang akan kita tadaburi. Jangan pernah lewatkan sholat wajib di Masjidil Haram, ya, di Masjid Nabawi, ya. Walaupun ibu-ibu kan, tapi kan kalau ibu-ibu katanya boleh sholat di hotel. Ya, ngapain ibu-ibu bayar umroh kalau sholatnya di hotel? Hah? Ya nggak usah pergi umroh lah, sholat aja di kamar, sholat aja di rumah, ya. Titip aja uangnya kasih orang, ya, kamu berangkat doain saya ya, gitu. Selesai urusannya. Enggak Bu, ya. Mumpung kita di sana, paksakan kaki ini untuk melangkah ke masjid, ya. Kecuali, mohon maaf, kecuali dalam keadaan, ya, lagi datang tamu kehormatan tiap bulan, ya, begitu kira-kira. Baik, kembali ke depan Bapak Ibu, ya, ada beberapa keutamaan sholat, ya, sholat subuh, ya. Barang siapa yang sholat subuh maka dia berada di jaminan Allah. Sholat subuh berjamaah, tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat asar, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Nah, ada beberapa keutamaan lainnya Bapak Ibu, perhatikan, ya. Sholat sunnah fajar, tahu sholat sunnah fajar? Sholat sunnah fajar itu sholat 2 rakaat sebelum
Sebelum subuh. Ini baru sholat sunnah fajar. Belum sholat tahajudnya Bapak Ibu. Ya, sholat tahajud adalah sholat sunnah termulia kedudukannya. Ya, di saat orang-orang lain terlelap dalam tidur, kita justru terlelap dalam doa kita. Ya, kita sudah kenal belum sama Allah? Hah? Sudah? Ayo tuh dijawab. Sudah? Sudah. Allah kenal nggak sama kita? Kata siapa? Jangan GR, Bu. Ya, kita kenal sama Allah. Iya, Allah Maha Pencipta. Tapi Allah kenal nggak sama kita? Gimana Allah mau kenal sama kita? Ibadah kita standar sama kayak yang lain. Kita nggak pernah cari muka sama Allah. Bener apa bener? Di saat orang lain terlelap dalam dunia mencari kerja, mencari uang, kita juga cari uang. Coba kalau kita cari muka sama Allah. Di saat orang lain tidur, kita terlelap dalam doa. Bangun sholat tahajud. Di saat orang lain terlelap dengan dunianya, kita bangkit dari duduk kita pergi sholat duha. Apa itu nggak cari muka sama Allah namanya? Betul? Ya, barang siapa yang sholat tahajud Pak, Bu, itu Allah beresin urusan dunianya. Allahu Akbar, ya. Nah, kemudian habis tahajud, ya, sholat witir, ya, habis itu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya, coba, seperti dunia dan seisinya. Lewat Bill Gates mah, orang paling kaya, lewat hartanya. Karena kita sholat sunnah 2 rakaat, ya, pahalanya lewat Bu, sama dunia dan seisinya. Ya, dan lihat ketika kita melaksanakan itikaf dari malam sampai menjelang atau sampai waktu syuruk, ya. Sholat sunnah fajar dan subuh berjamaah. Nah, ini aktivitas yang mendatangkan keberkahan. Ya, Allah berkailah umatku pada waktu paginya. Ya, nanti kita di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, kita tuh nggak akan pulang sebelum kita selesai kajian. Gitu. Jadi waktu kita tuh habis untuk belajar. Ya, supaya apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu nggak rugi bayar 33 juta tuh nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu keutamaan ya, sholat subuh berjamaah. Baik ya, nanti Bapak Ibu sholat subuh di Tanah Haram ya, azannya itu 2 kali. Ya, azan pertama itu panggilan untuk sholat tahajud atau 60 menit sebelum azan subuh. Ya, biasanya kita sebelum azan pertama kita itu udah tahajud duluan. Ya, tahajud bareng-bareng. Habis itu dengar kajian. Ya, habis itu azan pertama, begitu azan pertama kita semua masuk ke masjid. Ya, berpisah atau mungkin yang laki-laki mau bareng-bareng terus nggak ada masalah. Ya, habis itu tahajud mandiri, tilawah, baca Quran dan lain sebagainya, sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah biasanya kita langsung menentukan titik kumpul untuk melanjutkan kajian lagi. Begitu kira-kira. Ya. Nah, azan pertama 60 menit sebelum azan subuh. Ya, begitu azan subuh, ya, 30 menit kemudian barulah iqomah. Jadi manfaatkan, ya, mulai dari tahajud, ya, manfaatkan waktu tahajudnya, setelah tahajudnya, setelah azan, antara azan dan iqomah untuk memaksimalkan berdoa. Karena ini waktu mustajab Bapak Ibu. Waktu mustajab di tempat mustajab. Ya, rugi Bapak Ibu. Ya, rugi jemaah. Kalau sampai di sana, waktunya disia-siain buat hal yang sia-sia. Ya, gitu. Oke. Nah, nanti kalau kita ketepatan dapat sholat subuh di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, biasanya ya, sholat subuhnya itu ada ayat as-sajadah. Ya, ada biasanya rakaat pertama, ya, imamnya akan membacakan surat as-sajadah atau membacakan surat yang ada ayat sejadahnya. Maka kita disunahkan untuk sujud Bapak Ibu. Nah, ini yang banyak yang nggak paham. Ya, dipikir loh kok tiba-tiba langsung sujud. Ada yang ruku, ada yang sujud, ikut sujud Bapak.
Ikut sujud, Bu. Ya, karena banyak yang melakukan kesalahan seperti ini. Nah, oke. Coba diperhatikan. Ketika imam masuk, ya, masuk ke dalam ayat sejadah, ya, banyak yang nggak ngeh, ya, dipikir jemaah itu sudah waktunya untuk ruku, ya. Oke. Nah, coba perhatikan. Ya, perhatikan. Nah, padahal sebenarnya ini adalah ayat sajadah. Ya. Kenapa mereka nggak tahu? Karena mereka tidak dibekali ilmunya. Ya, karena mereka tidak dibekali ilmunya. Mungkin sudah tahu, tapi mungkin nggak ngeh, gitu kira-kira. Kan tinggal diingetin lagi aja sebenarnya sama pembimbingnya pada saat manasik, ya. Baik, kita lanjutkan. Oke. Habis sholat subuh sampai menuju waktu syuruk, ini waktu-waktu utama Bapak Ibu, ya, memperbanyak zikir, berdiam diri di masjid, perbanyak baca Quran, dengerin kajian. Karena apa? Ya, karena barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid lalu berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat duha atau syuruk di awal waktu, maka mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan umroh secara sempurna. Berapa kali kita sholat subuh nanti di Masjid Nabawi? 4 kali. Berarti kita punya kesempatan 4 kali mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Udah dapat pahala umroh sebelum berumroh, Masya Allah. Masa iya Bapak Ibu mau dilewatin? Rugi. Ya. Lihat, perhatikan. Habis dengar kajian atau sebelum kajian sambil nunggu ustadz, ya, kira-kira saya ngapain ya? Perhatikan, ya. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, maka ya, sehari 100 kali, maka baginya pahala seperti memerdekakan 10 orang, 10 budak. Ya, dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 keburukan. Ya, dan dia mendapatkan penjagaan dari syaitan seharian sampai malam. Tidak ada yang melakukan lebih utama kecuali yang membaca lebih banyak. Hadis riwayat Bukhari Muslim Bapak Ibu. Membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Padahal ini zikir udah kita tahu dari kita kecil. Tapi bisa jadi kita baru tahu keutamaannya. Ternyata kalau saya baca 100 kali dalam sehari, ya, saya sama dengan memerdekakan 10 orang budak, dicatat 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan, dan dilindungi dari setan dari pagi sampai malam. Memerdekakan 10 budak Bapak Ibu. 10 budak. Coba, ya. Membebaskan budak. Barang siapa yang memerdekakan 1 budak muslim, maka Allah merdekakan setiap tubuhnya, bagian tubuhnya dari api neraka. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim Bapak Ibu. Ya, coba. Emang berapa sih nilainya budak? Ayo kita hitung. Ya, 1 budak itu sama dengan 5 uqiyah. Ini nilainya sahabat Bilal bin Rabah. Ya, waktu dulu dibebaskan sama siapa? Abu Bakar. Ya, dibebaskan nilainya 5 uqiyah Bapak Ibu. Berapa itu 5 uqiyah? 5 uqiyah itu, kalau 1 uqiyahnya sama dengan 31 gram, maka 5 uqiyah sama dengan 158 gram emas. Kalau 1 gramnya sekarang 1,9 atau 2 juta, bayangkan 5 uqiyah berarti dikali kurang lebih 300 juta. Ya. Jadi kalau 10 budak, coba. 10 budak udah 3 miliar karena 1 budaknya udah 300 juta dikali 10 juta berapa?
3 miliar. Sedangkan pahala kebaikan yang kita lakukan di Masjid Nabawi dikali lipatkan berapa? 1000. Di Masjidil Haram dikali lipat berapa? 100.000. Bayangkan Bapak Ibu, hanya membaca apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali, Pak. Langsung dapat pahalanya, Pak. Ya. Pahala bersedekah 3 miliar. Kalau dilakukan di Indonesia. Kebayang ya, kalau dilakukan di Masjid Nabawi. Kalau dilakukan di Masjidil Haram. Baik. Oke. Nah, ini juga yang selalu rutin Bapak Ibu dilakukan di sana. Ya. Maka jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat jenazah. Simple, Pak. Cuman 4 kali takbir tanpa ruku dan tanpa sujud. Ibadah simple, tapi pahalanya ini nggak simple, nggak main-main Bapak Ibu. Ya, jadi setiap habis sholat fardu, pasti nanti ada sholat jenazah. Pasti ada sholat jenazah. Jadi kalau lagi zikir, saya lagi zikir mas nanti aja. Jangan. Ikut sholat jenazah. Ikut sholat jenazah Pak, Bu. Karena apa? Lihat pahalanya. Ya, lihat pahalanya. Ya, tata cara sholat jenazah 4 kali takbir. Ya, takbir pertama takbiratul ihram. Ya, membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat. Takbir ketiga membaca doa untuk mayat. Takbir keempat, ya, membaca doa lagi dan kemudian salam. Pahalanya. Ya, pahalanya 1 kirot. 1 kirot. Berapa 1 kirot? Tadi 1 ukiyah. Ini ada lagi nih istilahnya, 1 kirot. Besok-besok ada orang yang mati, tetangga kita, masjidnya udah langsung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marbotnya udah ngomong gitu. Ini wir. Tahu nggak ini wir? Tahu nggak ini wir? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sekarang disingkat Pak. Bener. Assalamualaikum aja disingkat. Apa? ASS coba. ASS WRWB. Ya Allah susah amat. Ngetik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wir. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya. Gitu. Telah wafat. Telah berpulang. Ya. Telah mati. Mati kucing kali. Pak, Bu, orang ngomong mati nggak salah, Pak. Ya, karena itu bacaan kita waktu sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, nggak ada orang meninggal. Benar nggak? Jadi kalau ada orang bilang, bapak gua mati, lu pikir bapak lu kucing? Ya emang bener, emang bahasa Arabnya mati. Ya, gitu ya. Nah, besok-besok Pak, Bu, ada yang mati, disolatin di sebelah rumah kita, di masjid sebelah rumah kita, ikut sholat, Pak. Karena pahalanya 1 kirot. Kalau dilakukan di tanah air kita. Tapi coba kalau seandainya itu dilakukan di Masjid Nabawi. Yang sholatnya dikali 1000. Ya, gitu kira-kira. Ya, makanya umroh pertama wajib mabrur. Yang kayak gini, ibadah-ibadah begini, mungkin kita nggak sangka. Sholat jenazah, gampang lah. Enggak Pak. Karena kita nggak sering ngelakuin ini di Indonesia. Ya, nggak seperti di sana. Di sana Pak, setiap sholat 5 waktu, sholat jenazah. Jadi rugi kalau Bapak Ibu nggak ikutan. Gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan. Ya.